Putih menolak dan memilih pergi ke H6, memberikannya pada benteng. Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Hai sahabat Logai Kreator semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, banyak rejeki dan berbahagia. Pada video kali ini kita akan lanjutkan beberapa susunan permainan menang cepat putih saat awal permainan E4 yang dibalas hitam dengan pion ke C5. Sicilian Defense. Untuk susunan permainan yang pertama, kita akan lihat contoh permainan dari seorang Grandmaster asal Latvia, yaitu Mikhail Tel yang terkenal dengan teknik pengorbanannya. Tel memegang putih, memainkan kuda ke F3, hitam kuda ke F6, putih pion ke D4, C kali D4, kuda kali D4, hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3, hitam pion ke D6, putih gajah ke G5, hitam pion ke E6, putih menteri ke D2, hitam pion ke H6, putih gajah kali kuda, hitam pion kali kuda, putih rokade panjang, hitam pion ke A6, putih pion ke F4, hitam gajah ke D7, putih gajah ke E2, hitam pion ke H5, putih menggeserkan rajanya ke B1, hitam menteri ke B6, putih kuda ke B3, hitam rokade panjang, putih benteng H ke F1, hitam gajah ke E7, putih benteng ke F3, hitam benteng D-nya ke G8, putih gajah ke F1. Sampai posisi ini kedua pemain masih menyusun strateginya. Permainan masih seimbang dan masih belum ketemu celah untuk mengalahkan lawan. Di sini hitam menggeserkan rajanya ke B8, lalu putih benteng F-nya ke D3. Mungkin benteng akan menyerang pion untuk menukar dengan dua gajah. Merasa terancam, hitam memundurkan gajah ke C8, lalu putih pion ke A3 mencegah pergerakan kuda. Setelah hitam memajukan pion ke H4, barulah putih menemukan celah untuk menyerang hitam. Menterinya ke E1, ada niat untuk melakukan pengorbanan kuda. Gerakan inilah yang tidak dapat terbaca oleh hitam. Hitam merasa punya kesempatan untuk menyerang. Bentengnya ke G4 menyerang pion. Disinilah pengorbanan dilakukan. Kuda ke D5 mengancam menteri. Ini adalah teknik tukar perwira dari putih untuk sebuah keunggulan posisi. Biarpun hitam pion kali kuda, setelah pion kali pion kembali, salah satu perwira hitam akan hilang juga. Kalau tidak kuda, pasti gajah yang akan hilang dengan menteri. Namun di sini hitam memilih untuk menutup serangan menteri terhadap gajahnya dengan kuda ke E5. Putih pion kali kuda, hitam F kali E5. Putih kuda ke A5 berniat akan melakukan pengorbanan lagi. Namun hitam merasa aman dan menggerakkan gajahnya ke E8 membantu menteri menyerang kuda. Dan kuda ke C6, skak. Jika pion kali kuda, menteri hitam akan hilang dengan benteng ke B3. Jadi, saat diskak dengan kuda tadi, raja geser ke A8. Lalu putih benteng ke B3 mengancam menteri. Menteri geser ke C7, dan di sini putih membiarkan kudanya yang saat in terancam pion. Benteng ke C3, pion kali kuda, benteng kali pion mengancam menteri. Hitam memindahkan menterinya ke B7. Buat pemain putih di posisi ini, jelas gajah dapat kali pion, namun nantinya menteri dapat melakukan pertukaran menteri dengan dua perwira. Sebelum hal itu terjadi, benteng menangkap pion D hitam terlebih dahulu agar ada jalan buat pion nantinya. Namun rencana putih untuk menangkap pion bisa terbaca, dan hitam menggerakkan bentengnya ke A4 melindungi pion sekaligus menyerang pion A3. Putih melindunginya dengan mengeluarkan bentengnya ke D3. Lalu hitam gajah ke C7 mengancam benteng. Benteng ke F6 ada niat memajukan pion. Namun niat ini bisa terbaca oleh hitam, dan gajah ke D8 mengejar benteng.
dan benteng balik lagi ke C6 untuk merubah strateginya. Di sini hitam tidak melindungi pion, tapi gajah ke A5 mengancam menteri. Dan putih tidak menangkap pion dengan menterinya, tapi menteri ke E3 sengaja memberikan kesempatan untuk hitam memajukan pionnya. Setelah hitam memajukan pion mengancam benteng, benteng dipindahkan ke B3 mengancam menteri. Menteri ke A7 mengajak tukar menteri. Putih menolak dan memilih pergi ke H6 memberikannya pada benteng. Kenapa putih memberikan menterinya pada benteng? Karena jika benteng kali menteri, benteng akan kali gajah. Ska, menteri menutup, benteng kali menteri. Ska, raja geser ke A7, benteng B3 ke B7, ska mat. Oke, kita lihat lagi saat menteri ke H6. Ini berarti benteng yang terancam menteri. Jika benteng ke D8, menteri akan ke F6 mengontrol gajah. Jika menteri ke G1, benteng kali gajah skak. Benteng kali benteng. Menteri ke A6, skak. Menteri menutup, menteri kali benteng, skak. Menteri menutup, menteri kali menteri, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang. Kita akan lihat contoh permainan yang lainnya dari posisi ini. Kita akan lihat beberapa susunan gerakan menang cepat dari balasan hitam pion ke D6. Di sini putih akan memajukan pion ke D4. Setelah putih pion ke D4 ini, ada yang pion kali pion, ada juga yang pion ke H6. Hitam pion kali pion, putih kuda kali pion. Setelah putih kuda kali pion ini, ada yang kuda ke F6, ada juga yang pion ke E6. Jika kuda ke F6, putih kuda ke C3. Hitam pion ke A6, putih gajah ke G5. Hitam pion ke E6 dan putih pion ke F4. Dari posisi ini, ada yang pion ke B5, ada juga yang pion ke H6, mengusir gajah. Untuk yang pion ke B5, putih pion dimajukan ke E5 menyerang kuda, pion kali pion kembali. Hitam menteri ke C7, putih menteri ke E2. Kuda ke E7, putih rokade panjang. Dari posisi ini, untuk menambah pembahasan silahkan kalian berkomentar untuk kita bahas di part berikutnya. Misalkan, bagaimana jika kuda kali pion? Apa yang akan terjadi? Di sini hitam tidak melakukannya. Hitam memilih menggerakkan gajah ke B6. Putih menggratiskan kuda kali pion mengancam menteri. Hitam pion kali kuda, menteri ke G4 mengancam pion. Menteri ke B6 melindungi pion dari ancaman menteri putih. Namun benteng ke D6 menutup perlindungannya, menteri jadi terancam. Hitam gajah kali benteng, lalu menteri kali pion skak. Raja geser ke F8, lalu putih gajah ke C4, sengaja dikorbankan untuk membuka serangan bentengnya. Setelah pion kali gajah, lalu benteng ke F1, skak. Hanya ada satu pilihan buat hitam, yaitu kuda menutup ke F6, lalu putih benteng kali kuda, skak. Setelah pion kali benteng, gajah ke H6, skak mat. Kita kembali lagi ke belakang, dari gerakan kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan menemukan gerakan putih yang lebih membingungkan hitam dengan teknik pengorbanan menteri. Dimulai dari gerakan hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3, lalu hitam pion ke E6. Namun pada posisi ini, hitam terkadang memajukan pion ke G6, yang dikenal dengan nama Sicilian Dragon. Kita lihat dulu gerakan pion ke E6. Putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Hitam kuda ke D7, putih pion ke F4. Gajah ke E7 membuka jalan rokade. Putih menteri ke F3, pion ke A6, putih rokade panjang. Dan dari posisi ini ada dua komentar yang perlu kita bahas. Komentar pertama,
Bang, tekan saja gajahnya dengan pion ke H6. Komentar kedua, biasanya Bang, hitam akan rokade pendek terlebih dahulu sebelum menekan gajah. Pertama, jika hitam pion ke H6, ini adalah upaya hitam agar kudanya dapat menguasai petak E5 untuk menyerang menteri. Dan ini adalah detik-detik pengorbanan menteri putih akan dilakukan. Setelah pion ke H6, gajah mundur ke H3. Pion maju ke G5 menyerang pion. Pion kali pion. Di posisi inilah kuda ke E5 mengancam menteri. Karena pion F sudah terbongkar. Di sini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menteri. Karena nantinya menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Perwira pertama, putih pion kali kuda. Setelah kuda kali menteri, putih dapat perwira kedua, pion kali gajah. Dan pion langsung mengancam menteri. Tentu menteri akan menghindari ancaman pion ke A5 dan pion kali kuda. Ini tentu sangat menguntungkan buat putih. Satu menteri ditukar dengan 3 perwira. Jika menteri ke H5, gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah F ke C5. Benteng ke G5 menyerang gajah. Pion ke E5 melindungi gajah. Pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda akan ke F5. Silahkan kamu mau pilih yang mana? Perawan apa janda? Kuda apa gajah? Jika benteng kali gajah, benteng ke D8 skakmat. Jika pion kali kuda, sama benteng ke D8 skakmat juga. Gampang Bang, tinggal tutup saja bentengnya dengan gajah. Nah, jika gajah menutup serangan benteng ke D7, maka kuda bergerak ke D6 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Setelah putih rokade panjang, Bang, kebanyakan pecatur sih akan rokade terlebih dahulu sebelum pion ke H6. Jika di posisi ini hitam rokade pendek, putih dapat menjebak hitam dengan memajukan pion ke H4. Jika betul hitam pion ke H6 menyerang gajah, putih tidak perlu menukar dengan kuda. Cukup dengan menggerakkan gajah F ke C4. Jika pion kali gajah, pion H kali pion. Jika kuda pergi, misalkan ke H7, maka menteri akan ke H5 mengancam skakmat. Jika kuda dibuka, ya jelas skakmat di petak H8. Jika kuda D melindungi ke F6, ya pion kali kuda. Kuda kali pion, menteri ke H8 skakmat. Jika benteng yang geser, tetap menteri kali kuda skak. Raja geser, menteri ke H8 skakmat. Kita lihat lagi ke belakang pada posisi ini. Nah, di sini hitam tidak pion ke E6, tapi memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, putih pion ke F3, hitam kuda ke C6. Putih menteri ke D2, hitam rokade pendek. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke D7.
putih pion H4. Hitam benteng ke C8, putih gajah ke B3. Hitam kuda ke E5, putih rokade panjang. Kuda ke C4 mengancam menteri. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Putih terus memajukan pion ke H5. Kuda kali pion. Putih pion G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2. Hitam tidak dapat kali pion karena putih akan kali kuda skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skakmat. Dan juga di posisi ini kuda tidak dapat kali kuda karena menteri langsung kali pion H7, skakmat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya harusnya menggeserkan bentengnya agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8 agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, skak, dan putih akan terdesak. Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak G5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5. Kuda tidak dapat kali benteng karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Jadi di posisi ini benteng kali benteng pastinya. Lalu kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga sama, kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Usaha untuk menyelamatkan raja hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda. Pion kali pion, menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah, skak.
menteri kali kuda. Benteng ke E1 skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang karena unggul posisi dan punya satu benteng. Sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda skak. Pion kali kuda. Kuda K5 mengancam skak mat di petak J7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1 skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke G7 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang dari gerakan kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan menemukan gerakan putih yang lebih membingungkan hitam dengan teknik pengorbanan menteri. Dimulai dari gerakan hitam kuda ke F6, putih kuda ke C3, lalu hitam pion ke E6. Namun pada posisi ini, hitam terkadang memajukan pion ke G6 yang dikenal dengan nama Sicilian Dragon. Kita lihat dulu gerakan pion ke E6. Putih gajah ke G5 mengunci pergerakan kuda. Hitam kuda ke D7, putih pion ke F4. Gajah ke E7 membuka jalan rokade. Putih menteri ke F3, pion ke A6, putih rokade panjang. Dan dari posisi ini ada dua komentar yang perlu kita bahas. Komentar pertama, bang, tekan saja gajahnya dengan pion ke H6. Komentar kedua, biasanya bang, hitam akan rokade pendek terlebih dahulu sebelum menekan gajah. Pertama, jika hitam pion ke H6, ini adalah upaya hitam agar kudanya dapat menguasai petak E5 untuk menyerang menteri. Dan ini adalah detik-detik pengorbanan menteri putih akan dilakukan. Setelah pion ke H6, gajah mundur ke H3. Pion maju ke G5 menyerang pion. Pion kali pion. Di posisi inilah kuda ke E5 mengancam menteri. Karena pion F sudah terbongkar. Di sini putih dapat mengabaikan ancaman kuda terhadap menteri. Karena nantinya menteri 1 ditukar dengan 3 perwira. Perwira pertama, putih pion kali kuda. Setelah kuda kali menteri, putih dapat perwira kedua, pion kali gajah. Dan pion langsung mengancam menteri. Tentu menteri akan menghindari ancaman pion ke A5 dan pion kali kuda. Ini tentu sangat menguntungkan buat putih. Satu menteri ditukar dengan 3 perwira. Jika menteri ke H5, gajah akan ke F6 mengancam benteng. Benteng ke G8, gajah F ke C5. Benteng ke G5 menyerang gajah. Pion ke E5 melindungi gajah. Pion kali pion mengancam kuda. Dan kuda akan ke F5. Silahkan kamu mau pilih yang mana? Perawan apa janda? Kuda apa gajah? Jika benteng kali gajah, benteng ke D8 skak mat. Jika pion kali kuda, sama benteng ke D8 skak mat juga. Gampang bang, tinggal tutup saja bentengnya dengan gajah. Nah, jika gajah menutup serangan benteng ke D7, maka kuda bergerak ke D6 skak mat. Kita kembali lagi ke belakang.
Setelah putih rokade panjang, Bang, kebanyakan pecatur sih akan rokade terlebih dahulu sebelum pion ke H6. Jika di posisi ini hitam rokade pendek, putih dapat menjebak hitam dengan memajukan pion ke H4. Jika betul hitam pion ke H6 menyerang gajah, putih tidak perlu menukar dengan kuda. Cukup dengan menggerakkan gajah F ke C4. Jika pion kali gajah, pion H kali pion. Jika kuda pergi, misalkan ke H7, maka menteri akan ke H5 mengancam skakmat. Jika kuda dibuka, ya jelas skakmat di petak H8. Jika kuda D melindungi ke F6, ya pion kali kuda. Kuda kali pion, menteri ke H8, skakmat. Jika benteng yang geser, tetap menteri kali kuda, skak. Raja geser, menteri ke H8, skakmat. Kita lihat lagi ke belakang pada posisi ini. Nah, di sini hitam tidak pion ke E6, tapi memajukan pion ke G6, membuka jalan gajahnya. Putih gajah ke E3, hitam gajah ke G7, putih pion ke F3, hitam kuda ke C6. Putih menteri ke D2, hitam rokade pendek. Putih gajah ke C4, hitam gajah ke D7. Putih pion H4, hitam benteng ke C8. Putih gajah ke B3. Hitam kuda ke E5, putih rokade panjang. Kuda ke C4 mengancam menteri. Gajah kali kuda, benteng kali gajah. Putih terus memajukan pion ke H5. Kuda kali pion. Putih pion G4 mengancam kuda. Kuda balik lagi ke F6. Putih kuda ke E2, hitam menteri ke A5. Putih gajah ke H6. Gajah kali gajah, menteri kali gajah. Hitam pion ke B5, berniat menyerang kuda. Putih kuda ke D5, menyerang kuda, dan meninggalkan perlindungan terhadap pion A2. Hitam tidak dapat kali pion karena putih akan kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skakmat. Dan juga di posisi ini kuda tidak dapat kali kuda karena menteri langsung kali pion H7, skakmat. Upaya hitam untuk menyelamatkan rajanya harusnya menggeserkan bentengnya agar nantinya raja dapat kabur. Misalkan geser ke E8. Itu sih jika putih langsung kali kuda, skak. Jika benteng sudah geser, yang bagus itu pion maju mengancam kuda. Setelah pion kali pion, barulah kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Raja geser ke F8, benteng kali gajah. Setelah ini, hitam tak dapat menyelamatkan rajanya. Misalkan benteng ke E7, menteri ke H8, skakmat. Kita lihat lagi sedikit ke belakang. Setelah gajah kali gajah, menteri kali gajah, langkah yang terbaik buat hitam itu benteng ke C8 agar kuda C tidak dapat bergerak. Jika kuda C dibuka, akan terjadi benteng kali pion C2, skak, dan putih akan terdesak.
Di sini putih benteng ke D3, mendobel perlindungan terhadap kuda. Dan hitam benteng C4-nya digerakkan ke C5, mengontrol petak G5 dari serangan pion. Putih akan tetap memajukan pion dengan tujuan selain mengancam kuda, juga untuk mengurangi tekanan pada petak C2. Benteng pastinya akan kali pion, karena pion ini mengancam keselamatan kuda. Di posisi ini, benteng ke D5. Kuda tidak dapat kali benteng karena menteri kali pion H7, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Jadi di posisi ini benteng kali benteng pastinya. Lalu kuda kali benteng. Dan pada posisi ini juga sama, kuda tidak dapat kali kuda. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8, skak mat. Usaha untuk menyelamatkan Raja Hitam, ya pastinya membiarkan putih untuk memakan kuda duluan, agar nantinya ada jalan buat geser raja. Misalkan benteng ke E8, tentu putih tidak akan memakan kuda di posisi ini, tapi akan menggerakkan kuda ke F4. Gajah ke C7, pion maju menyerang kuda, jelas gajah kali kuda. Dan putih pion kali kuda. Pion kali pion. Menteri kali pion, skak. Raja geser, menteri ke H8. Raja geser, kuda kali gajah, skak. Menteri kali kuda, benteng ke E1, skak. Dan seterusnya putih dipastikan menang karena unggul posisi dan punya satu benteng, sedangkan hitam hanya punya menteri saja. Kita kembali lagi ke belakang. Saat putih memajukan pion mengancam kuda, lalu bagaimana bang jika pion kali pion? Setelah pion kali pion, kuda kali kuda, skak. Pion kali kuda. Kuda K5 mengancam skak mat di petak D7. Jika pion kali kuda, benteng ke G1, skak. Raja hanya dapat geser ke H8. Menteri ke G7, skak mat. Oke, kita kembali lagi ke belakang. Setelah hitam C kali D4, kita akan melihat juga beberapa susunan menang cepat yang tidak kalah menarik dari yang baru saja kita lihat. Kita akan lihat gerakan pion ke C3, yang di sini hitam D kali C3. Putih gajah ke C4, C kali B2, gajah kali B2. Hitam gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Kuda ke E5, jika gajah kali menteri, maka gajah kali F7, skak mat. Jika tadi itu pion kali kuda, gajah kali F7, skak, tidak ada pilihan buat hitam selain raja kali gajah, dan hitam akan kehilangan menterinya. Jika tadi hitam pion ke E6, kuda akan kali gajah. Jika gajah yang ke E6, gajah kali gajah. Jika hitam pion kali kuda, gajah akan kali F7, skak. Dan setelah hitam rajanya kali gajah, hitam akan kehilangan menteri. Jika hitam pion kali gajah, menteri akan ke H5, skak. Pion menutup, kuda kali pion. Pion kali kuda, menteri kali pion, skak. Setelah raja geser, gajah kali benteng. Kita kembali lagi ke belakang. Saat posisi setelah pion ke D4, jika kuda ke C6, putih dapat menang cepat dari gerakan gajah ke C4, yaitu jika hitam menggerakkan gajah ke G4, mengunci pergerakan kuda. Setelah putih rokade pendek, hitam pion kali pion,
bertujuan agar kudanya dapat bergerak ke E5. Putih memajukan pion ke C3. Pion kali pion, kuda kali pion, kuda ke E5, menekan kuda. Disinilah putih dapat melakukan kuda kali kuda, membiarkan menteri ditangkap gajah. Jika gajah kali menteri, maka gajah kali pion, skakmat. Kita kembali lagi ke belakang, yaitu pion ke H6. Di sini ditemukan juga menang cepat putih yang lebih menjepit hitam, hingga hitam terpaksa harus kehilangan menteri. Bahkan langkah yang paling kelihatan aman malah berujung skakmat dengan sangat singkat. Putih pion ke D5, menteri ke A5 skak. Gajah menutup skak, menteri ke B6, kuda ke C3, menteri kali pion, benteng ke B1 mengancam menteri. Menteri ke A3, kuda ke B5 mengancam menteri. Dari posisi inilah hitam mulai terjepit. Saat ini menteri terancam kuda. Ada dua petak pilihan yang nampak aman, yaitu pion A2 dan petak A4. Jika ke petak A6, jelas akan skak menteri dengan kuda ke C3. Jika menteri kali pion A2, benteng ke A1 mengancam menteri, dan menteri akan mati setelah geser ke B2. Gajah ke C3, dan hitam hanya bisa pasrah, lalu kali benteng, dan menteri kali menteri. Jika saat diancam kuda tadi menteri ke A4, maka kuda kali pion D6 skak. Jika pion kali kuda, gajah ke B5 skak menteri. Jika tadi raja geser ke D8, kuda kali pion skak. Jika raja geser ke E8 atau E7, ya pastinya akan skak menteri dengan gajah. Berarti untuk hitam menghindari skak menteri, rajanya harus geser ke C7. Gajah ke F4 skak. Satu-satunya gerakan hitam yaitu menutup dengan pion. Tapi posisi pion putih dapat melakukan en-pasan, memotong pion skak dengan gajah. Jika gajah menutup, maka akan skakmat dengan menteri kali gajah. Dan jika raja geser ke C6, maka kuda ke D8 skakmat. Kita kembali lagi ke belakang. Kita di sini akan sama-sama melihat perbedaan susunan gerakan-gerakannya setelah putih kuda ke F3. Karena di posisi ini, hitam ada yang membalas dengan kuda ke F6, ada juga yang pion ke E6. Pertama, kita akan lihat jika hitam kuda ke F6, maka putih kuda ke C3 melindungi pion, hitam pion ke E6, putih pion ke D4, pion kali pion kuda kali pion. Gajah ke B4, pion maju, menyerang kuda. Kuda ke D5, gajah ke D2. Kuda kali kuda, B kali kuda mengancam gajah. Gajah mundur ke F8, lalu putih gajah ke D3. Pion ke D6 menyerang pion. Menteri ke E2 melindungi pion. Nah, kesalahan hitam terjadi dari posisi ini, yaitu kuda ke D7, menyerang pion. Maka kuda kali pion mengancam menteri. Di posisi ini ada dua jawaban dari hitam yang membuat hitam akan kehilangan menteri di sini, yaitu jika pion kali kuda dan jika menteri menghindar dari ancaman kuda. Jika pion kali kuda, maka menteri ke H5 skak. Jika pion menutup, gajah kali pion skak. Pion kali gajah, menteri kali pion skak. Raja ke E7, gajah ke G5, skak. Raja tidak dapat bergerak, terpaksa kuda dikorbankan. Gajah kali kuda, skak. Setelah raja geser, gajah kali menteri.
Jawaban hitam yang kedua, yaitu jika menteri menghindari ancaman kuda, misalkan ke B6, maka kuda kali C7, skak. Ini seharusnya raja geser dan kuda akan dapat benteng. Namun, jika menteri kali kuda, maka pion kali pion, skak dengan menteri. Setelah raja geser, pion kali menteri, skak. Kita kembali lagi ke belakang. Pada posisi ini, kita akan lihat gerakan yang lainnya. Ini tidak kalah menarik dari yang baru kita lihat. Hitam memajukan pion ke E6. Putih D4. Pion kali pion, kuda kali pion. Dari posisi ini, kita akan tunjukkan gerakan-gerakan hitam yang dapat membuat putih menang dengan mengorbankan menteri. Dimulai dengan pion ke A6, gajah D3, kuda E7, kuda C3, kuda C6 mengancam kuda. Kuda B3, ini dilakukan putih agar jalur H5 tetap ada pada penguasaan menteri. Sekaligus gajah gelap dapat berkembang ke E3. Kuda ke B6, rokade pendek, pion ke B5, gajah ke E3, pion ke D6, putih F4, gajah ke E7, membuka jalan untuk rokade pendek, menteri ke H5, gajah ke F6. Benteng A ke D1. Langkah terbaik hitam itu gajah kali kuda dan pion kali gajah. Bagaimana bang jika di posisi ini hitam rokade pendek? Maka pion E akan maju mengancam gajah. Pion kali pion, gajah ke E4 mengancam kuda, sekaligus membuka benteng menyerang menteri. Jika menteri ke C7 melindungi kuda, pion F akan maju mengancam kuda. Pion kali pion, kuda ke D5 menyerang gajah, sekaligus mengancam menteri. Menteri akan tetap berusaha melindungi kuda dari ancaman gajah. Bisa dengan bergerak ke B7, bisa juga dengan bergerak ke D6. Jika menteri ke B7, putih akan terus mengejar menteri dengan menggerakkan kuda B ke C5. Menteri ke A7 atau ke B8, kuda kali gajah sekak, pion kali kuda, dan putih gajah kali kuda. Kita lihat lagi saat menteri diancam dengan kuda. Jika menteri ke D6, maka gajah ke C5 menyerang menteri, dan benteng jadi terancam. Setelah menteri pindah, hitam akan kehilangan kuda. Sepertinya tidak bang, karena menteri hitam akan ke D8 bang. Justru jika menteri ke D8 akan lebih parah. Lihat saja, kuda kali gajah, menteri kali kuda, sekaligus melindungi kuda dari ancaman gajah. Untuk sementara sih, memang kuda masih dapat terlindungi dengan menteri, tapi putih akan menyerang menteri dengan benteng ke D6. Gajah ke F6, jadi untuk hitam agar tidak kehilangan kuda, ya gajah kali kuda dan pion kali gajah. Ini dia detik-detik pengorbanan menteri dari putih. Menteri ke C7, benteng D2, kuda C ke E7, kuda D4, gajah D7, pion F maju mengancam kuda.
pion kali pion, pion kali pion kembali. Kuda menghindari ancaman pion ke E5, dan kuda ke E6 mengancam menteri dan pion. Pion F tidak dapat kali kuda karena terkunci menteri. Gajah kali kuda, pion kali gajah mengancam pion F7. Pion ke G6 mengancam menteri. Dan disinilah sebuah gerakan tidak terduga terjadi. Putih tidak pion kali pion, tapi mengorbankan menterinya kali kuda. Setelah pion kali menteri, barulah putih pion kali F7 sekar. Jika hitam bergerak ke F8, jelas akan mati dengan gajah ke H6. Jadi, langkah raja hitam ini akan geser ke D8. Keuntungan putih di sini, pion ke D8, promosi menteri, sekar. Benteng kali menteri, benteng kali benteng, sekar. Raja ke D7, gajah ke F5, double sekar. Pion tidak dapat kali gajah karena sekak dengan benteng. Raja hanya dapat geser ke C6, gajah ke E4 sekar. Raja tidak dapat geser, hitam hanya dapat menutupnya dengan kuda. Gajah kali kuda sekar. Raja geser ke D6, benteng ke F6 sekar. Raja ke E7 mengancam benteng. Benteng ke F7 skakster. Setelah raja geser, perwira hitam akan habis karena gajah akan dibuka kali benteng, sekak dengan benteng. Seterusnya menteri hitam akan hilang juga. Permainan catur adalah gambaran kehidupan manusia yang sama menginginkan keberhasilan dan mencapai bahagia. Langkah demi langkah, waktu ke waktu, terkadang terjadi hal tak terduga, bahkan tak disadari hadirnya keajaiban. Terkadang kita menghadapi kesulitan. Nikmatilah hidup kita. Ingatlah, kesulitan adalah guru terbaik yang mengajarkan kita kekuatan dan ketabahan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Janganlah takut gagal, karena setiap kegagalan adalah pijakan menuju keberhasilan. Jangan pernah biarkan bayangan masa lalu mengaburkan masa depan. Hiduplah di saat ini dan bangunlah impianmu dengan keyakinan. Ketika salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya akan terbuka. Janganlah terlalu lama melihat pintu yang tertutup hingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Hati yang penuh syukur adalah sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Hargailah setiap berkah kecil dalam hidupmu, karena dari sanalah kebahagiaan besar bermula. Hidup ini singkat, jadilah alasan seseorang tersenyum hari ini. Kebaikan kecil yang kamu berikan bisa menjadi sinar terang di hari yang gelap bagi orang lain. Permainan catur itu ibarat kita hidup di dunia ini yang dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jika kita salah bergerak, akan menanggung resikonya. Namun, kita insan biasa, tepatnya salah dan lupa. Dan jika kita melangkah dengan benar, maka di akhir kita akan dapat kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Darmawan Shah mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya.